Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan paper kami mengenai pengaruh proses penggorengan terhadap keripik pepaya. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu pertama ada Shirley Kennelis sebagai ketua, kedua ada Vanessa Jethro Williams sebagai anggota, ketiga ada Mario Carolina Ilona Hadis sebagai anggota, dan keempat ada Muhammad Maulana Ihsan sebagai anggota. Presentasi ini akan terdiri dari 3 bagian utama. Pertama ada bagian pendahuluan, yang akan berisikan mengenai deskripsi bahan makanan yang akan dibahas pada paper ini. Yang kedua ada bagian penggorengan. Bagian ini terdiri dari 4 subbagian lainnya, yaitu subbagian prinsip penggorengan, kedua subbagian proses penggorengan, ketiga ada subbagian efek penggorengan, dan keempat ada subbagian parameter pada penggorengan. Yang terakhir ada bagian kesimpulan. Bagian ini berisikan kesimpulan dari 2 bagian yang telah dibahas sebelumnya. 1. Pendahuluan. Buah dan sayuran merupakan komoditas yang mudah mengalami perubahan fisik maupun kimiawi akibat faktor internal dan eksternal. Kerusakan tersebut umumnya disebabkan oleh perubahan laju respirasi, konstituen kimiawi, hilangnya kelembaban, adanya pertumbuhan mikroba, dan faktor lainnya. Pepaya adalah buah yang kaya akan karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pepaya juga dapat memenuhi kebutuhan 75% vitamin C dan 20% folat harian pada orang dewasa. Sayangnya, pepaya mudah rusak karena memiliki sifat klimaterik yang dapat meningkatkan gas etilen pada pepaya. Berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan alternatif lain untuk meningkatkan nilai jual dari pepaya dan juga meningkatkan daya simpannya. Terdapat beberapa alternatif yang sudah biasa digunakan untuk meningkatkan nilai jual dan juga meningkatkan daya simpan di pepaya. Di antaranya adalah mengeringkan buah pepaya, membuat selai pepaya, dan juga membuat permen berbahan dasar pepaya. Terdapat juga alternatif lain yang sedang dikembangkan, yaitu dengan membuat keripik pepaya mulai prinsip penggorengan. Pada paper kami ingin membahas tentang pengaruh proses penggorengan terhadap kualitas keripik pepaya. Pembahasan yang kedua adalah penggorengan. Prinsip penggorengan. Penggorengan merupakan salah satu cara yang paling umum untuk mengolah suatu produk makanan. Proses ini merupakan proses pengolahan produk makanan yang tertua, sehingga proses penggorengan sudah cukup familiar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggorengan, terdapat mekanisme kompleks yang terjadi, di mana beberapa proses tertentu terjadi secara bersamaan saat penggorengan, seperti proses transisi panas dan kelembapan melalui minyak goreng yang merupakan media pemanas dalam proses penggorengan. Selain itu, terjadinya pembentukan karakteristik yang unik pada produk, contohnya seperti lapisan kerak dalam proses penggorengan, akan menambah daya tarik konsumen terhadap produk. Namun, proses penggorengan ini tentu saja ada kelemahannya, di mana komposisi dari minyak akan berubah dan membahayakan bagi kesehatan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi selama proses penggorengan penting untuk diketahui supaya dapat memaksimalkan proses tersebut. Metode penggorengan. Terdapat beberapa jenis metode penggorengan yang digunakan untuk mengolah produk makanan. Salah satu di antaranya adalah metode deep fat frying. Deep fat frying merupakan proses pemasakan dan dehidrasi makanan dengan merendam produk makanan dalam minyak panas. Biasanya menggunakan minyak pada suhu di antara 165 sampai 190 derajat. Selama proses tersebut, panas akan berpindah secara konveksi dari minyak ke permukaan produk makanan dan menyebar ke seluruh bagian produk secara konduksi. Kadar air dari produk makanan akan keluar melalui pori-pori produk makanan yang terbentuk akibat rendahnya tekanan dari produk. Hilangnya kadar air pada produk makanan akan menyebabkan suhu produk meningkat dan mendekati suhu pemanasan minyak goreng.
Hal inilah kemudian yang akan memicu pembentukan kerak pada produk makanan. Namun, deep fat frying ini juga memiliki kendala utama. Yang pertama, terjadinya degradasi unsur gizi akibat suhu yang sangat tinggi dalam waktu yang cukup lama selama penggorengan. Kedua, terjadinya perubahan warna pada produk buah dan sayuran yang digoreng dengan metode deep fat frying ini. Karena adanya peningkatan kadar gula dan produksi senyawa akrilamida. Akrilamida dikenal sebagai zat racun dan bersifat karsinogenik pada manusia, khususnya pada bagian saraf. Akrilamida sendiri diklasifikasikan sebagai kemungkinan bersifat karsinogenik bagi manusia oleh International Agency for Research on Cancer. Akrilamida itu akan terbentuk pada saat suhu mencapai sekitar 120 derajat Celcius dan pada puncak dalam suhu antara 160 sampai 180 derajat Celcius. Oleh karena itu, metode deep fat frying ini hanya dapat digunakan untuk menggoreng produk makanan yang memiliki kandungan gula yang rendah. Contohnya seperti kentang dan pisang mentah. Sebagai alternatif, ternyata ada metode penggorengan lain yang bisa digunakan untuk menghindari kekurangan dari metode deep fat frying. Metode tersebut adalah metode vacuum frying yang merupakan proses penggorengan dengan memanfaatkan panas jauh di bawah tekanan atmosfer atau di bawah 6,65 kilopascal. Vacuum frying ini menjadi metode yang efisien untuk menghasilkan produk makanan ringan dari buah dan sayuran karena proses dehidrasi itu dapat berlangsung tanpa adanya perubahan warna produk menjadi gelap atau gosong. Selain itu, nilai gizi pada produk akan tetap terjaga dan adanya peningkatan kualitas warna karena reaksi oksidasi yang jarang terjadi dalam proses ini. Metode ini juga dapat mengurangi terjadinya penguraian minyak, mengurangi penyerapan minyak pada produk, dan mengurangi secara signifikan peluang terbentuknya akrilamida selama penggorengan. Untuk membuat keripik pepaya, pada awalnya buah pepaya dicuci terlebih dahulu dan kemudian dikupas dari kulitnya dan bijinya tersebut dibuang. Setelah itu, pepaya tersebut dipotong secara vertikal menjadi 4 potong dengan ketebalan 4 mm. Pepaya ini akan diolah dengan metode vacuum frying. Penggorengan ini menggunakan minyak goreng sebanyak 55 liter dan dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius. Kemudian pepaya yang telah dipotong awalnya dimasukkan dalam keranjang dan diturunkan tekanannya hingga mencapai 25 kilopascal. Setelah itu, pepaya dalam keranjang direndam dalam minyak goreng tersebut selama 13 menit untuk mendapatkan kelembapan sebesar 2%. Pepaya yang telah digoreng kemudian diangkat dan disentrifugasi selama 3 menit untuk mengontrol kadar minyak yang terserap oleh keripik. Sentrifugasi tersebut dilakukan dengan kecepatan 100 hingga 530 rpm. Diharapkan proses ini dapat mencapai keripik dengan kadar lemak 24 hingga 29%. Setelah penggorengan, keripik pepaya pun didinginkan pada suhu kamar sebelum dilakukan pengemasan dan juga penyimpanan. Efek penggorengan pada pepaya akan menghasilkan hasil yang bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh suhu, waktu penggorengan, dan juga ketebalan irisan pepaya. Umumnya, yang dipengaruhi adalah kadar air, kadar lemak, firmness, dan juga warna dari pepaya itu sendiri. Yang pertama adalah kadar air. Kadar air dipengaruhi oleh suhu, waktu penggorengan, dan juga ketebalan irisan. Apabila semakin tinggi suhu yang digunakan dan juga semakin lama waktu penggorengan yang dilakukan, maka penguapan kadar air dari produk akan meningkat, sehingga kadar air pada produk akan semakin rendah. Selain itu, ketebalan produk akan juga mempengaruhi penguapan kadar air. Semakin tebal produk, maka kadar air akan relatif lebih banyak dibandingkan irisan pepaya yang tipis
yang digoreng pada suhu dan waktu yang sama. Selain itu, kadar lemak. Kadar lemak juga dipengaruhi oleh suhu dan lama penggorengan. Apabila terjadi peningkatan pada suhu dan juga lama penggorengan, maka kadar minyak pada produk juga akan meningkat. Dapat dikatakan bahwa kadar air yang hilang sebanding dengan penyerapan minyak pada produk. Hal ini berhubungan dengan pori-pori yang terbentuk saat penggorengan, sehingga menyebabkan penguapan air. Pori-pori yang terbentuk juga menjadi jalur masuk bagi minyak ke dalam suatu produk, sehingga semakin banyak pori-pori yang ada akan memperbesar kandungan minyak dalam suatu produk. Apabila dalam produk tersebut mengandung banyak minyak, maka dikatakan kandungan lemak dari produk tersebut cukup tinggi. Selanjutnya adalah firmness. Firmness sendiri merupakan parameter yang cukup penting untuk menentukan suatu kualitas produk makanan. Karena firmness dapat menjamin produk tersebut merupakan produk yang segar dan juga berkualitas tinggi. Firmness sendiri merupakan suatu bentuk yang dipertahankan oleh suatu produk. Firmness dipengaruhi oleh suhu dan juga waktu penggorengan. Apabila terdapat peningkatan suhu dan semakin lamanya waktu penggorengan, maka akan mengakibatkan penurunan firmness pada produk. Firmness juga akan mempengaruhi ketebalan produk makanan yang dihasilkan. Apabila semakin tinggi firmness dari suatu produk makanan, maka kemampuan keripik untuk mempertahankan bentuk dan juga kadar air akan semakin meningkat, sehingga tekstur keripik akan menjadi lebih lembut. Tapi pada umumnya, produk yang disukai oleh konsumen adalah produk yang memiliki kerenyahan yang tinggi. Terakhir, proses penggorengan juga akan mempengaruhi warna dari pepaya. Proses penggorengan akan mengubah warna pepaya menjadi coklat, karena ada proses pencoklatan yang terjadi. Kadar air yang menurun saat penggorengan secara signifikan juga akan mempengaruhi intensitas pencoklatan. Selain itu, kandungan gula pada pepaya juga akan menyebabkan proses karamelisasi gula pada saat penggorengan, sehingga akan terciptanya suatu warna coklat saat penggorengan. Oleh karena itu, pentingnya juga memperhatikan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, supaya menghasilkan suatu produk yang menarik bagi konsumen, khususnya dari segi warna. Ada 4 parameter yang berpengaruh terhadap penggorengan. Yang pertama, suhu, kedua, waktu, 3, tekanan, dan keempat, komposisi produk. Parameter yang pertama adalah suhu. Suhu menjadi salah satu parameter yang berperan penting dalam proses penggorengan. Suhu yang lebih rendah akan menghasilkan produk makanan dengan tekstur dan warna yang lebih menarik, serta menyerap minyak lebih sedikit. Proses penggorengan di atas suhu 95 derajat Celcius memiliki potensi untuk mempercepat reaksi pencoklatan non-enzimatis pada produk makanan, serta meningkatkan kadar lemak pada produk tersebut. Oleh karena itu, penanganan yang direkomendasikan adalah penggorengan dengan suhu yang lebih rendah, yaitu di bawah 90 derajat Celcius. Suhu pada proses penggorengan berhubungan dengan penurunan kelembapan dan kadar air dalam bahan makanan tersebut. Peningkatan suhu penggorengan akan mengakibatkan penurunan kelembapan secara signifikan karena terjadi penguapan air yang sangat tinggi. Penurunan kadar air pada produk makanan disebabkan oleh panas yang disalurkan melalui minyak goreng yang menguapkan kadar air pada produk makanan yang digoreng. Umumnya, kehilangan kadar air terjadi pada menit pertama penggorengan dan kadar air yang menguap kemudian bertambah seiring dengan meningkatnya suhu penggorengan. Suhu penggorengan juga dapat mempengaruhi komposisi produk makanan seperti kepadatan produk. Semakin tinggi suhu penggorengan, maka kepadatan produk juga akan signifikan berkurang, terutama pada metode deep fat frying. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin besar air yang menguap sehingga mengakibatkan semakin banyak kadar abu yang dihasilkan sehingga kepadatan produk semakin berkurang. Parameter kedua adalah lama atau waktu penggorengan. Pada proses penggorengan, waktu penggorengan juga mempengaruhi produk makanan. Semakin lama waktu yang digunakan, maka kadar air yang terkandung dalam keripik
semakin berkurang sehingga keripik yang dihasilkan semakin renyah. Sebaliknya, semakin sedikit waktu penggorengan digunakan, maka kadar air yang diuapkan akan semakin sedikit sehingga menghasilkan keripik yang kurang renyah dan memiliki kadar air yang lebih banyak. Produk yang dihasilkan pun memiliki umur simpan yang lebih pendek dibandingkan produk yang lebih renyah. Selain itu, waktu penggorengan juga berpengaruh terhadap warna produk yang digoreng. Semakin lama waktu penggorengan, maka reaksi Maillard akan terjadi dan menyebabkan warna produk menjadi semakin gelap. Namun, reaksi ini juga berkaitan erat dengan suhu yang digunakan. Lama waktu penggorengan juga berpengaruh terhadap penyerapan minyak dalam produk makanan karena pori-pori produk akan semakin membesar sehingga absorpsi minyak pada produk juga meningkat. Selain itu, perubahan fisikokimia yang meliputi penyusutan, gelatinisasi, dan pembekakan pati juga sering terjadi beriringan dengan berjalannya waktu penggorengan. Parameter selanjutnya adalah tekanan. Tekanan juga berkaitan dengan parameter lainnya dalam mempengaruhi proses penyerapan minyak saat penggorengan produk. Semakin meningkatnya suhu, maka akan mengakibatkan penurunan tekanan sehingga minyak akan mudah masuk ke dalam produk makanan. Minyak goreng tersebut dapat memasuki produk makanan yang sedang digoreng dengan cara difusi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan konsentrasi massa minyak pada bagian permukaan dengan bagian dalam produk makanan. Parameter yang terakhir adalah komposisi produk. Kerenyahan merupakan ciri khas dan parameter penting yang perlu dikontrol saat penggorengan. Apabila produk makanan yang digoreng pada suhu rendah dan waktu yang singkat, maka akan menghasilkan produk yang lebih renyah. Hal ini dipengaruhi oleh kadar air dalam produk makanan tersebut. Apabila produk mengalami penguapan kadar air yang terjadi terus-menerus akibat peningkatan suhu dan waktu penggorengan, maka hal ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah pori-pori dan ruang kosong yang terbentuk, sehingga ruang tersebut akan diisi oleh minyak goreng. Peningkatan kerenyahan produk masih sangat rendah saat produk makanan masih memiliki kadar air lebih dari 15%. Apabila kadar air dalam produk makanan mulai konstan atau berada di bawah 15%, akan terjadinya peningkatan kekerasan dan kerenyahan produk makanan secara signifikan saat penggorengan. Selain itu, kadar gula pada produk juga mempengaruhi warna pada produk. Apabila produk tersebut mengandung gula yang tinggi, maka peluang produk mengalami reaksi pencoklatan semakin tinggi seiring dengan peningkatan suhu dan lama penggorengan. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa buah dan sayuran memiliki kecenderungan untuk mengalami kerusakan, khususnya pepaya yang merupakan buah klimaterik, sehingga dapat memproduksi gas etilen yang mempercepat proses pematangan. Oleh karena itu, pepaya dijadikan suatu produk seperti keripik. Proses penggorengan pada keripik ini akan mengurangi kadar air pada produk, meningkatkan kadar lemak pada produk, serta meningkatkan kerenyahan dan warna coklat pada produk. Semua perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti suhu, waktu penggorengan, tekanan, dan juga komposisi pada produk. Dengan ini, demikian pemaparan pengaruh proses penggorengan terhadap keripik pepaya dari kelompok 6 kelas genap. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.